Sebanyak 13 orang tewas dikarenakan mereka ini bendungan ini masih menelan korban jiwa. Karena awal mula dari bendungan melihat penampakan tak kasat mata gitu. Berusaha untuk menolong mereka, namun terlambat. Mereka itu sudah masuk ke 13 pekerja proyek tersebut. Korban meninggal di bendungan ini diyakini merupakan tumbal yang diminta bahwa yang ia lihat tersebut bukan welcome back my YouTube channel ANU Entertainment. Nah guys, jadi pada hari ini aku mau menceritakan sebuah kejadian horor yang dialami sama teman kita. Nah guys, sebelum mulai videonya, boleh dong untuk bantu like, komen, dan subscribe video ini. Bantu terus channel ini agar terus berkembang. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ke videonya. Kembali lagi di sisi lain, cerita hari ini aku mau ngebahas sebuah cerita mistis yang berada di Provinsi Lampung. Tempat ini sangat terkenal sekali dengan sisi keangkerannya, yakni sebuah bendungan. Bendungan ini pernah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2004 dan bendungan ini memiliki luas sekitar 3.560 hektar dan bendungan ini sampai sekarang masih dijadikan tempat para wisata bagi masyarakat di Lampung. Saat kalian berkunjung ke tempat ini sangat benar-benar masih asri dan kalian akan melihat hamparan air yang sangat luas. Bendungan ini dikatakan angker karena pada awal pembangunan bendungan ini sudah memakan korban jiwa. Ditambah lagi, saat kalian menuju ke bendungan ini, kalian akan merasakan hawa yang berbeda dari biasanya. Karena memang kiri dan kanan jalan yang menuju ke bendungan tersebut memiliki banyak sekali pohon-pohon rindang yang saat kita amati, pohon-pohon tersebut terkesan menyeramkan. Saat membangun terowongan pembuangan air sangat besar di wilayah bendungan, sebanyak 13 orang tewas dikarenakan mereka ini tertimpa alat berat pengecor semen yang beratnya itu mencapai bertonton. Dan menurut pengakuan masyarakat sekitar, mereka ini sering banget dan melihat sekilas penampakan yang tak kasat mata guys. Tak cukup sampai di situ, konon katanya bendungan ini masih menelan korban jiwa setiap tahunnya guys. Korban meninggal di bendungan ini diyakini merupakan tumbal yang diminta oleh penghuni bendungan. Dan cara korban biasanya meninggal karena mereka ini terbawa arus dari bendungan tersebut. Sumpah ya guys ya, aku aja yang menceritakan kejadian ini kayak merinding bukan main. Gimana masyarakat di sana guys, yang di sekitar situ. Karena awal mula dari bendungan itu dibuat sampai bendungan itu udah jadi, itu tuh selalu memakan korban jiwa guys. Jadi itu tuh selalu memakan korban jiwa guys, yang parahnya tuh kayak setiap tahun gitu kan. Kayak bener-bener, apalagi kayak masyarakat tuh selalu ngelihat penampakan tak kasat mata gitu. Aku yang ceritain ceritanya aja udah kayak merinding gitu kan. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya guys ya. Di sisi lain, tewasnya 13 pekerja proyek tersebut tak lepas dari cerita-cerita mistis di sana. Dan menurut masyarakat juga, sebelum tewas ada salah satu pekerja proyek tersebut yang melihat keberadaan buaya putih di sekitar area proyek tersebut. Buaya putih itu pun dikabarkan menghilang setelah dia ini berjalan mendekati bangunan yang roboh pada keesokan harinya. Meskipun sudah lama berlalu, masyarakat di sekitar sana masih sering mendengar suara rintihan dan jeritan minta tolong. Suara tersebut diyakini berasal dari dalam bangunan yang roboh dan menimpa beberapa pekerja proyek tersebut.
Tak cukup sampai di situ, konon katanya bendungan ini masih menelan korban jiwa setiap tahunnya. Selain itu, ada beberapa warga yang melihat buaya putih yang lagi berenang menuju tepi bendungan. Namun, buaya putih tersebut hanya muncul pada malam-malam tertentu. Oleh karena itu, jika kalian ingin berkunjung ke bendungan ini, kalian harus menjaga sopan santun baik perkataan maupun perbuatan. Ada salah satu cerita yang dibagikan langsung oleh pengunjung bendungan tersebut. Kita sebut saja orang ini yang bernama Rosa. Ia ini pernah mengatakan bahwa ia ini pernah melihat sosok laki-laki yang sedang memegang cangkul di dekat pohon pisang. Dan Rosa yakin dan percaya bahwa yang ia lihat tersebut bukanlah halusinasinya, guys. Nah guys, memang penampakan-penampakan seperti ini memang sering muncul pada waktu maghrib. Aduh, merinding banget guys. Gimana jadi Rosa pada saat itu ya guys ya. Nah guys, kita itu memang harus menjaga perilaku agar kita ini tidak mengganggu penunggu yang ada di tempat itu. Nah, pada bulan Februari lalu ini ada pasangan suami istri lanjut usia yang tewas tenggelam di area bendungan. Perahu yang mereka tumpangi ini tenggelam di dekat genangan air perkebunan di salah satu tempat di Lampung. Nah, identitasnya kita samarkan ya guys ya. Sebutlah si suaminya ini bernama Sofyan, berumur 65 tahun, dan istrinya bernama Juleha yang berumur 60 tahun. Nah, mereka ini orang Lampung. Nah, kronologi awalnya itu berawal dari Sofyan yang pergi ke kebun dengan membawa beberapa karung pupuk dengan menggunakan perahu. Nah, dari tempat tinggalnya ke kebunnya ini berjarak 150 meter. Nah, setelah mengantarkan pupuk tersebut, si Sofyan ini kembali lagi untuk menjemput si Juleha yang tidak berada jauh dari tempat tersebut. Mereka lalu bersama-sama untuk pergi ke kebun menggunakan perahu tersebut. Dalam perjalanan yang hampir sudah mendekati penyeberangan, nah perahu yang mereka tumpangi ini oleng dan berbalik. Mereka ini jatuh ke dalam air dan melihat kejadian tersebut, tetangga kebunnya ini berusaha untuk menolong mereka, namun terlambat. Mereka itu sudah masuk ke dalam air, sudah tenggelam dan sudah menghilang. Kemudian saksi menghubungi keluarga korban. Sang keluarga pun melapor ke pihak-pihak yang terkait dan mereka ini sama-samalah mencari korban tersebut. Dibantu masyarakat, tim pun menemukan salah satu dari korban tersebut, yaitu si Sofyan. Sofyan ini tapi dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi guys. Tim melakukan pencarian lagi dan menemukan si Juleha yang berada tidak jauh dari titik mereka ini jatuh tadi guys. Berdasarkan pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terhadap perahu tersebut, kondisi perahu sudah tidak layak pakai dan mengalami kebocoran guys. Nah, sungguh-sungguh merupakan kisah yang memilukan dan sangat-sangat tragis. Terlebih kita tetap harus selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun, apalagi kalau kita berada di wilayah bendungan ini guys. Di bendungan ini selain jalannya yang berkelok-kelok, airnya pun cukup dalam. Oke guys, itulah jadi dimanapun kita harus tetap permisi dan berhati-hati baik pada masyarakat sekitar ataupun penduduk tempat kita berkunjung, karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Oke guys, jadi itu dia sisi lain dari bendungan ini. Kalian harus tetap hati-hati dimanapun dan kapanpun. Buat kalian, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like. Kalau kalian ada ide atau cerita-cerita menarik, jangan lupa untuk komen di bawah atau menyampaikan ide-ide, boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, bantu terus channel ini agar terus berkembang. Oke, lah, apa sih?
Oke guys, itu dia sisi lain dari cerita mistis bendungan ini. Buat kalian harus tetap berhati-hati. Nah guys, buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like, komen di bawah kalau kalian ada ide-ide dan cerita menarik. Jangan lupa untuk subscribe video ini, bantu terus channel ini agar terus berkembang. Oke guys, sampai jumpa di episode sisi lain berikutnya. Bye-bye!